Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya buatkan tutorial bagaimana mengoperasikan aplikasi stok barang ya. Nah, sebagai awalan perlu diketahui untuk aplikasi stok barang ini dia memiliki 3 role user. Yang pertama ada admin, operator, sama pengguna. Nah, pengguna itu nanti dia bisa mengambil barang atau mengajukan permintaan barang. Nah, ketika dia mengajukan permintaan barang, nanti statusnya masih pending ya. Kemudian yang kedua, operator. Operator ini tugasnya adalah menginputkan barang atau mendata barang ya ke aplikasi. Nah, nanti setelah dia input, maka otomatis stok barangnya akan bertambah gitu. Kemudian yang ketiga, role-nya adalah admin. Nah, admin ini tugasnya adalah memverifikasi pengambilan barang dari pengguna. Nah, jika nanti barang yang diajukan oleh pengguna ini sudah diverifikasi oleh admin, maka stok barangnya itu langsung berkurang. Tapi kalau nanti ditolak, maka stok barang tidak akan berkurang gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk aplikasinya, jadi tampilannya seperti ini. Di halaman pertama login ya, kita masukkan username sama passwordnya, kemudian login. Nah, ini tampilan awalnya adalah seperti ini. Jadi nanti akan ada grafik stok barang dalam 1 bulan per minggu ya. Ada minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, sama minggu keempat. Nah, ini ada informasi masing-masing barang yang ada sirkulasinya baik keluar maupun masuk. Kemudian di samping kanan ini ada informasi stok barang, yang mana di sini nanti akan menginformasikan barang-barang yang sudah tidak aman. Tidak aman itu artinya tinggal sedikit dan harus segera ditambah begitu. Nah, di bagian atas ada untuk admin itu ada menu buat satuan tadi yang kalau kita klik, nanti ini informasi tentang satuan barang ya, box, liter, meter, pieces, rim, dan sebagainya. Jadi bisa ditambahkan di sini. Misalkan mau nambah pak tadi sudah ada ya, coba pak. Nah, simpan. Nah, ini sudah nambah pak gitu ya. Kalau mau diedit, misalkan paknya tulisannya seperti ini, nah diedit aja. Nah, ini sudah jadi pak. Nanti satuan yang kita buat di sini akan muncul ketika kita membuat stok barang gitu ya. Nah, sebelum ke sana saya kenalkan dulu menu-menunya. Di menu admin itu ada menu buat satuan, ada buat stok barang, menu pemasukan, menu pengeluaran, kemudian menu verifikasi, menu laporan, dan menu user. Nah, kalau menu buat satuan adalah seperti ini. Kemudian untuk menu stok barang itu gunanya adalah untuk mendata barang-barang yang saat ini ada di tempat ya. Itu didata dulu semuanya, dimasukkan dulu semuanya. Caranya adalah tambah barang. Nah, kemudian silahkan dimasukkan nama barangnya. Nah, untuk kode barang ini muncul otomatis ya. Kita buat otomatis biar tidak menyusahkan. Formatnya adalah seperti ini, teks BRG, tahun, bulan, dan kemudian nomor urut. Masukkan barangnya, misalkan di sini kertas F4 sidu misalkan. Nah, kemudian pilih satuannya misalkan box ya. Nah, seperti itu. Kemudian harga ketika barang itu dibeli berapa? Misalkan 50.000. 50.000 seperti ini. Kemudian minimal stok. Nah, minimal stok ini tadi yang saya sampaikan di depan, nanti akan muncul di depan ya. Jadi ketika kita set di sini misalkan 2 dan sekarang stoknya misalkan kita set 2, nah nanti informasinya itu walaupun stoknya masih ada, maka karena kita set minimal stoknya 2, maka status barang ini adalah tidak aman ya. Nah, ini stok rendah. Stoknya rendah. Di bagian depan juga di beranda ya, kita lihat. Nah, ini stok hampir habis begitu. Jadi ini kondisi stok yang tidak aman. Karena apa? Karena warning yang kita tetapkan untuk stok ini 2, minimal stoknya, kemudian stok saat ini itu ada 2. Jadi simbolnya merah gini.
Nah, tapi kalau misalkan stok saat ini itu kita set misalkan 10, nah, gini, kemudian di sini minimal stoknya 2, coba kita ganti. Nah, ini warnanya menjadi hitam, kemudian status stoknya di sini aman, gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa lihat detailnya juga. Nah, ini detailnya. Nah, di sini kan stok saat ini 10, kemudian minimal stok 2, selisihnya 8. Jadi ini kondisinya kalau seperti ini aman. Begitupun kalau kita lihat di beranda. Nah, ini semua stok berada dalam kondisi aman. Kemudian selanjutnya kalau mau dihapus ya tinggal klik ini ya, klik hapus ini. Kemudian selanjutnya pemasukan. Nah, pemasukan ini untuk memasukkan barang yang didapat. Nah, kalau ini kan sudah pendataan dulu, kemudian di pemasukan itu, nah tadi kan sudah ada kertas F4, kemudian misalkan beli lagi, berarti tambah barang masuk. Nah, di sini user atau admin atau operator nanti itu tidak bisa memasukkan barang baru. Jadi barang yang sudah dimasukkan lewat stok barang tadi itu akan muncul di sini. Ya, silahkan diambil pada tanggal 17 bulan 2, kertas sidu satuannya box, misalkan masukkan. Sekarang ada jumlah masuknya ada 20 misalkan. Kemudian harga ketika dia ini harga terakhir ketika dimasukkan itu harga 50. Nah, ketika datang baru itu kita ternyata dapatnya 65.000. Nah, seperti itu. Kemudian asal perolehannya dari bantuan pemerintah apa, BOSP atau BPOPP atau lainnya. Coba kita masukkan BOPP, kemudian kita simpan. Nah, ini 20 ya, tadi 10. Nah, 20 box. Kemudian harga satuannya ini. Nah, kita lihat nanti di stok. Di stok sekarang berubah menjadi 30. Tadi kan 10 tambah 20 menjadi 30 ya. Itu di pemasukan. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada pengeluaran. Nah, pengeluaran nanti biarkan nanti si pengguna. Ini walaupun admin juga bisa melakukan pengeluaran ya. Coba kita coba ajukan pengeluaran. Nah, karena stoknya tadi ada kertas F4, kemudian admin mengajukan misalkan 5 ya untuk diambil. Nah, harga satuannya yang diambil yang harga awal ya, harga awal tadi 50.000. Nah, seperti itu. Kemudian ini diperuntukkan untuk apa? Misalkan untuk administrasi pembuatan rapor misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian ajukan. Nah, ini statusnya ketika masih proses ketika pengambilan itu statusnya masih pending. Kenapa? Masih menunggu admin untuk melakukan verifikasi walaupun yang mengajukan adalah admin gitu ya. Nah, kita lihat di sini karena dia statusnya masih pending, tidak mengurangi stok. Stoknya tetap 30 ya, walaupun di sini sudah ada pengeluaran 5 ya, tidak mengeluarkannya statusnya pending. Nah, admin bisa melakukan verifikasi ya, bisa melakukan pengecekan apakah ini akan disetujui atau tidak. Jadi kalau disetujui, nanti dia langsung akan mengurangi stok. Nah, coba kita verifikasi ya. Verifikasinya bisa dari menu ini atau bisa langsung di sini admin ya. Kita ke verifikasi. Nah, muncul di sini yang akan diverifikasi ini. Nah, langsung aja admin melakukan verifikasi. Nah, statusnya seperti ini. Halaman verifikasi. Jadi keterangan pengaju akan terlihat di sini untuk administrasi pembuatan rapor, kemudian yang mengajukan adalah administrator, stok sedia 30, jumlah yang diminta 5 box. Nah, disetujui apa tidak? Kalau disetujui, nah seperti ini, maka nanti stoknya akan berkurang ya. Coba kita klik ya, setuju. Nah, sudah disetujui, maka kita lihat stok barangnya. Nah, stok barangnya sudah berkurang 5 gitu ya. Nah, walaupun barang nanti sudah dibawa dulu oleh si admin, diverifikasinya enggak apa-apa belakangan gitu. Verifikasi ini untuk memastikan bahwa barang itu benar-benar diajukan atau diambil oleh seseorang, dalam hal ini admin begitu ya. Nah, kemudian kita cek di pengeluaran tadi. Nah, di sini aksi untuk edit sama hapus sudah hilang, berubah menjadi
verifikasi atau informasi verifikasi. Nah, ini statusnya sudah diverifikasi ya. Di sini untuk aksinya sudah berubah menjadi QR code. Nah, QR code ini kalau kita klik, nah informasinya menjadi seperti ini. Jadi ada bukti QR code bahwa admin, nah ini admin, nah pengaju adalah admin, sudah diverifikasi pada tanggal 17 Februari 2026. Begitu. Nah, verifikasi itu kemudian ada pernyataan seperti ini, dan ini sebagai tanda tangan digital. Jadi bisa di-download ya, QR code-nya bisa di-download. Nah, seperti ini adalah bukti bahwa barang sudah diambil oleh admin dan sudah diverifikasi juga, begitu ya, seperti itu. Kemudian menu selanjutnya ada menu laporan di admin ya. Nah, menu laporan adalah informasi mengenai transaksi-transaksi yang sudah dilakukan oleh pengguna, admin ataupun si operator di sini. Nah, ini jenisnya. Kalau kita lihat di jenisnya ya, kalau keluar itu berarti barang keluar, kalau masuk berarti menambah stok atau barang masuk. Kemudian selanjutnya di admin itu ada user. Nah, admin nanti bisa membuatkan user, siapa yang akan di-set sebagai operator dan siapa yang nanti akan di-set sebagai pengguna, begitu ya. Kalau pengguna itu nanti hanya bisa mengajukan permintaan barang. Kalau operator nanti dia bisa membuat satuan, kemudian memasukkan stok barang sama memasukkan, begitu ya. Nah, kalau admin full, ini full admin, ada buat satuan, stok barang, pemasukan, pengeluaran, verifikasi, laporan, dan user. Kita coba sekarang buat dua pengguna lagi ya. Kita tambah admin, kita tambah misalkan nama lengkap Saiful Bahri. Nah, ini kita set Saiful sebagai username-nya, kemudian passwordnya kita masukkan 123456. 123456. Nah, kita cek. Nah, 123456, konfirmasi passwordnya 123456. Nah, seperti ini. Kemudian role-nya jangan lupa di set. Seperti yang disampaikan tadi, role itu ada 3, ada admin, operator, pengguna. Nah, kita sekarang admin itu akan membuat Saiful Bahri ini dibuat sebagai pengguna. Jadi pengguna ini berarti nanti fungsinya adalah untuk mengajukan permintaan. Ini pengguna ya. Kemudian kita simpan. Ya, simpan. Nah, sudah jadi ini Saiful. Untuk username-nya, role-nya adalah pengguna. Nah, pengguna mengajukan permintaan barang nanti. Kita buat lagi operator ya, satu operator. Misalkan kita buat Siti Damara. Kemudian di sini Damara untuk username-nya, passwordnya kita samakan ya, 123456, 6 karakter. Kita cek 123456, konfirmasi 123456. Kemudian pilih role-nya sebagai sebagai operator. Nah, kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah kita punya pengguna sama operator. Kalau admin tadi sudah jelas ya role-nya. Nah, kemudian kita lihat di sebelah sini di aksi itu ada namanya password di sini. Nah, password ini admin itu bisa melakukan, kalau kita klik di sini itu akan melakukan reset password. Misal suatu saat pengguna lupa untuk untuk passwordnya. Jadi admin bisa membantu melakukan reset passwordnya. Jadi kalau kita klik misalkan si Saiful itu lupa, kita klik, nah ini. Jadi nanti akan mengembalikan passwordnya ke 123, gitu ya, password defaultnya. Jadi kalau misalkan lupa password langsung di reset aja, nanti maka passwordnya akan menjadi 123, begitu. Nah, untuk mengganti password, fasilitasnya ada di menu admin, kemudian di profil ya. Nah, misalkan administrator akan mengganti passwordnya misalkan. Nah, di sini di menu profil ada edit profil. Nah, ada edit profil, juga ada ubah password. Jadi bisa mengubah passwordnya di sini. Masukkan password lama, password barunya apa, kemudian langsung ubah password, gitu ya. Nah, sekarang kita coba masuk sebagai operator. Operator tadi namanya adalah Damara, passwordnya tadi 123456. Oke, masuk. Nah, kita lihat sekarang untuk Damara.
Damara statusnya adalah ini sebagai operator ya. Nah ini, nah dia menunya adalah buat satuan di sini. Nah ini buat satuan. Cuman bedanya dengan admin, Damara hanya bisa membuat satuan tapi tidak bisa menghapus yang sudah ada ini. Ya misalkan, nah kilogram satuannya, nama satuannya simpan. Nah ini sudah masuk. Tapi Damara tidak bisa membuat, tidak bisa menghapus satuan yang sudah masuk di sini. Nah kemudian stok barang, nah dia bisa membantu admin untuk memasukkan stok barang. Jadi contoh tambah ya. Misalkan tadi sudah ada kertas, sekarang misalkan nah mouse wireless nah seperti ini. Nah kemudian satuannya tadi yang sudah dibuat ya, KG juga sudah masuk. Karena mouse kita pilih Picis. Nah kemudian harga terakhir yang didapat untuk harga mouse wireless 350.000 misalkan. Stoknya ada minimal stok kita coba 1, kemudian untuk stok awalnya kita masukkan 30, kita punya 30 stok, kemudian simpan. Nah posisinya aman ya, karena minimal stoknya adalah 1, sedangkan kita sekarang stoknya ada 30, jadi posisinya aman gitu. Kita cek detailnya seperti ini. Nah ini adalah operator. Operator juga bisa memasukkan ya, juga bisa melihat laporan. Jadi sama memasukkan tadi, kalau misalkan mau dimasukkan ada tambahan misalkan mouse-nya ada pemasukan jumlahnya 3, kemudian ini dapatnya harganya 450 yang terbaru. Asal perolehan bos P, kemudian simpan. Nah seperti ini. Ya, ini adalah operator ya. Nah, operator juga bisa mengganti passwordnya. Jadi sudah dibuatkan passwordnya 123456. Nah, ini bisa diubah ya. Misalkan username-nya tidak suka dengan Damara, silahkan diganti apa. Passwordnya juga misalkan tidak suka atau biar aman, karena dari admin tadi diberi 123456, mau diganti apa. Begitu bisa di profil ya. Nah sekarang kita coba masuk sebagai pengguna. Nah Saiful tadi ya. Nah Saiful passwordnya tadi 123456 masuk. Nah oke, kemudian nah kita lihat hanya ada permintaan ya di Saiful, karena Saiful ini adalah pengguna. Dia hanya bisa mengajukan permintaan peminjaman permintaan barang. Nah seperti ini. Jadi silakan misalkan ajukan permintaan Saiful. Nah misalkan apa, mouse dia butuh misalkan ya, jumlahnya misalkan dia butuh 10, kemudian harga dikira-kira aja, sudah biarkan yang 450 mungkin karena tidak tahu. Nah ini opsional keterangannya misalkan untuk lab multimedia misalkan begitu, kemudian ajukan. Nah ketika mengajukan Saiful sebenarnya sudah bisa membawa mouse-nya ini, cuman statusnya masih pending. Misalkan admin masih belum sempat untuk memverifikasi, nah barangnya bisa dibawa dulu ya, atau ketentuan di sekolah sebelum diverifikasi oleh admin tidak boleh dibawa dulu gitu, betul boleh silahkan. Yang jelas status ketika pengajuan itu otomatis masih pending, menunggu verifikasi dari admin gitu ya. Nah kita lihat sekarang di admin. Oh ya, sebelum ke admin, Saiful Bahri juga bisa mengganti ini ya, profil sama passwordnya ya, di profilnya bisa diganti ya, yang diberikan oleh admin tadi. Nah kita cek sekarang di admin, di login admin. Nah ini kita cek. Nah di sini ternyata ada pengajuan ini, ada pengajuan. Pokoknya kalau di sini ada daftarnya berarti ada proses pengajuan. Kalau tidak ada berarti tidak ada proses pengajuan permintaan barang gitu ya, langsung diverifikasi. Nah seperti ini. Nah kan ini seperti yang sudah disampaikan tadi, langsung disetujui atau ditolak. Kalau tadi sudah disetujui, sekarang kita tolak. Nah kalau ditolak, nah otomatis di bagian verifikasi sudah tidak ada kan. Nah stok barangnya tidak berkurang, tetap tidak berkurang. Tadi 30, kemudian nambah 33, mau diminta 5. Jadi ini kemudian status di pengeluaran. Nah ini status di pengeluarannya adalah ditolak gitu ya. Nah kita lihat di Saiful tadi, di Saiful
Nah, di Saiful di permintaan, nah otomatis Saiful nanti tahu bahwa dia pernah mengajukan barang tapi ditolak oleh administrator, seperti itu. Itu saja pengenalan dari aplikasi stok barang. Silahkan dicoba. Kemudian apabila ada kekurangan fitur atau ada fitur yang perlu ditambahkan atau dikurangi, nah bisa disampaikan. Oh ya, satu lagi di aksinya di sini. Nah, ini karena aksinya ditolak, maka tadi di QR code-nya statusnya menjadi seperti ini. Nah, ini statusnya ditolak, kemudian QR code-nya tidak tersedia karena statusnya saat ini adalah ditolak begitu. Begitu, selamat menggunakan, mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.